beberapa pemuda tampak sedang melakukan camping di daerah yang terlarang. Pemuda-pemudi itu satu persatu dihabisi oleh sosok yang muncul ketika kabut kuning menyebar di sekitaran mereka. Salah seorang pemuda yang masih mencoba untuk bertahan melihat bayangan sosok yang muncul dari dalam kabut kuning tersebut, membawa sebuah parang dengan dua lonceng di ujungnya. Pemuda itu merintih berteriak meminta tolong untuk diampuni agar nyawanya bisa selamat, namun tidak satupun dari pemuda-pemudi tersebut dapat menyaksikan hari esok. Jasad pemuda itu ditemukan oleh sekelompok orang dengan seragam jaket kuning yang bertugas untuk menangani kasus tersebut. Mereka dapat merasakan kehadiran iblis yang muncul ketika kabut kuning menyeruak. Dengan menggunakan sedikit darah dari dalam diri mereka, orang dengan jaket kuning tersebut turun tangan guna membasmi iblis dengan menggunakan senjata yang merupakan gabungan dengan darahnya. Mereka adalah pegawai dari Kementerian Lingkungan Satgas Kabut Kuning khusus yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kabut kuning. Kisah ini akan fokus menceritakan tentang bagaimana perjuangan seseorang bernama Han Maru, pemuda berusia 29 tahun, yang sempat kesulitan mendapatkan pekerjaan karena dianggap memiliki gangguan ADHD dan panic disorder. Han Maru adalah pemuda biasa dengan kehidupan yang sama seperti orang lain, hanya saja di usianya yang telah menginjak umur ke-29, Han Maru masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dia sudah berusaha untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pegawai sipil level 9 bahkan sejak 5 tahun yang lalu dengan catatan 4 kali kegagalan. Kali ini dirinya hampir berhasil, bahkan sudah sampai ke tahap interview, namun Han Maru mendadak mendapatkan serangan kecemasan hingga membuatnya amat sangat gugup untuk melakukan interview. Meskipun telah menyiapkan diri, persiapannya itu tidak cukup mengatasi rasa gugupnya. Sampai di salah satu pertanyaan terakhir, di mana orang yang menginterviewnya ingin menguji dan mengetahui skill problem solving dari Hanmaru, Hanmaru memutuskan untuk menceritakan masa kecilnya. Dirinya ketika muda pernah pergi ke gunung dengan sang ayah, namun yang ada dalam benaknya adalah gambaran ketika dirinya yang masih muda itu diliputi oleh kabut kuning dengan sosok iblis bermata kuning yang menatap tajam ke arahnya. Gambaran yang terlintas dalam benaknya membuat Hanmaru bukan lagi gugup, namun mulai hilang kesadarannya. Pandangan berkabut membuat Pak Tua khawatir padanya. Pak Tua yang turun untuk menolong Hanmaru malah mendapatkan hadiah tak terduga dari lambung pemuda itu. Sekali lagi, percobaan Hanmaru untuk menjadi pegawai digagalkan oleh dirinya sendiri yang telah mengacaukan interview yang baru saja dijalaninya. Hanmaru cukup kesal dan terpuruk di tempatnya, namun kemudian ibunya tiba-tiba datang. Ibunya meski terkesan kaku, namun dia sangat peduli dengan Hanmaru. Ketika anaknya tidak lagi berada di usia yang perlu diurus, Ibu Hanmaru tetap dengan tenang hati datang ke tempat sang anak membawakan lauk, bahkan memberi uang saku pada putranya itu. Sang ibu lalu teringat kepada perkataan yang dikatakan oleh sang peramal tentang putranya. Ibu Hanmaru memintanya untuk pergi ke gunung. Hanmaru menuruti permintaan sang ibu dan pergi ke gunung di mana dirinya sering bermain ketika kecil. Itu adalah tempat tinggalnya dulu, dan ketika dia memasuki perkarangan rumah, dalam pandangannya tampak sosok dirinya yang masih bocah berlari ke dalam rumah, membuka pintu dan meminta makan kepada sang ayah, namun ayahnya tampak tidak begitu waras. Itu hanyalah pandangan semua yang dilihat oleh Hanmaru. Ingatannya sangat menyesakan, membuat dirinya tidak betah untuk berlama-lama di sana. Hanmaru segera melakukan urusannya agar dia bisa cepat pergi ke tempat itu. Hanmaru menyiramkan sebotol minuman di sekitar rumah tanpa menyadari sekelebat kabut kuning mulai menyebar di sekitarnya. Hanmaru bergegas turun gunung demi keselamatan dirinya, namun dia mendengar ada suara yang mengulang perkataannya. Kabut kuning makin pekat, namun sosok bayangan muncul di dalam kabut. Sosok tersebut adalah iblis yang bentuknya menyerupai manusia dengan perut buncit tanpa mata yang menggenggam bambu runcing. Hanmaru hanya merasa heran
dan tidak begitu takut karena mengira bahwa dirinya sekali lagi telah berhalusinasi, namun dirinya baru sadar ketika bambu runcing yang awalnya digenggam oleh sosok iblis tadi telah menembus perutnya. Baru sadar bahwa dirinya sedang berada di situasi berbahaya. Pikirannya penuh dengan dirinya yang akan mati saat itu, akan tetapi tiba-tiba dirinya teringat akan sosok sang ibu yang bekerja begitu keras untuk menghidupinya. Seketika Hanmaru berjuang untuk hidupnya. Tentu tidak mudah, apalagi iblis itu mulai mendekat untuk memangsa buruannya. Hanmaru melihat bola mata iblis itu ada di dalam mulutnya. Hanmaru digigit di bagian pundak dan efeknya membuat pemuda itu mulai kehilangan akal sehatnya. Pikirannya kacau bercampur dengan trauma masa lalu yang pernah hidup kelaparan. Hanmaru menggigit balik predatornya, iblis yang hendak memangsanya. Saat insiden saling menggigit itu berakhir, Maru kehilangan kesadaran. Dalam alam bawah sadarnya, ia melihat gambaran neraka hingga suara beberapa orang membangunkannya. Maru dibangunkan oleh dua orang asing yaitu Go Dukman dan Yun Jiwon. Maru bingung mencari keberadaan monster dan kabut kuning yang melahapnya. Go Dukman itu bertanya detail cerita Maru. Maru bercerita bahwa dia sempat merasakan bahwa dirinya telah mati ketika serangan dari monster yang dihadapinya telah menembus perutnya. Orang asing yang menolongnya itu sadar, Maru adalah penyebab dari matinya alarm demon secara tiba-tiba kemarin. Meski tampak tidak mungkin, mereka mencoba percaya bahwa Maru yang telah membunuh demon itu. Maru terkejut ketika mengetahui 1 hari telah berlalu sejak ia diserang oleh monster. Maru tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi kemarin. Godukman tidak mau ambil pusing. Ia memaksa Maru untuk ikut berpartisipasi dalam suatu hal. Acara yang diikuti oleh Maru adalah orientasi pegawai baru petugas sipil spesial resmi. Di antara semua peserta, hanya Maru yang menggunakan pakaian yang dipinjaminya dari pria yang menolongnya berupa kemeja bunga-bunga bernuansa tropis. Maru masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Bagaimana dirinya bisa tiba-tiba ikut orientasi untuk petugas pemerintahan? Acara akan segera dimulai dengan masuknya seseorang bernama Yu Yong-un yang menjabat sebagai pemimpin di markas Seoul dari Kementerian Lingkungan. Wanita itu memberi selamat kepada orang-orang yang berpartisipasi di hari itu, namun Maru mengangkat tangannya dan berkata bahwa tidak seharusnya dirinya menghadiri acara tersebut. Bagaimana dirinya bisa direkrut sebagai petugas spesial jika dirinya sendiri tidak pernah mendaftar untuk itu? Berdasarkan keterangan laporan yang diterima Yu Yong-un dari tim Pulau Gangwa, Hanmaru telah direkrut sebagai petugas spesial hari itu juga. Jika ada yang melanggar, maka hukumnya setara dengan pelanggaran hukum keamanan nasional. Orang-orang yang berpartisipasi hari ini adalah orang-orang yang baru mendapatkan kemampuan iblis baru bulan itu. Ketika darah iblis mulai memasuki tubuh manusia, maka ada kesempatan yang sangat kecil bagi manusia tersebut untuk mendapatkan kemampuan spesial. Salah satu pegawai baru dalam ruangan tersebut memiliki kemampuan level 7 bernama Su Eden, sedangkan Hanmaru baru saja mendapatkan kemampuan dari iblis level 1. Hanmaru berpikir untuk kabur dari tempat itu, namun tiba-tiba alarm iblis telah berdering menandakan adanya iblis yang muncul. Saat itu juga, mereka langsung melakukan pelantikan praktek untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Mereka bergerak cepat menuju gunung tempat kabut kuning dideteksi. Hanmaru bergegas ingin kabur, namun tiba-tiba sekitarnya dipenuhi kabut kuning. Tampak bayang sesosok orang, namun dengan lengan yang memprihatinkan. Di hadapan bayangan orang tersebut, nampak monster iblis dengan senjata yang menancap pada kepala iblis itu. Maru masih ketakutan di saat karyawan baru yang lainnya terdiam. Yu Yong-un bersemangat memulai latihan praktek para pemula untuk melawan iblis level 1 yang telah dibuat tak dapat bergerak oleh Kang Chana dari Pulau Gangwa. Kang Chana melihat keberadaan Hanmaru dan merasa heran bagaimana pria yang tampak ketakutan itu bisa melawan iblis setelah mendapatkan kekuatannya. Hanmaru tidak habis pikir ketika Yu Yong-un mengatakan untuk melawan iblis itu. Tiba-tiba Maru merasakan bahwa panic disorder-nya kambuh lagi. Jantungnya berdetak,
sangat cepat hingga membuat sesak. Anehnya, Maru tiba-tiba merasa lapar. Bayangan monster berambut panjang dengan beberapa mulut di tubuhnya muncul di benahan Maru. Monster itu berbisik pada Maru untuk makan. Maru terobsesi ingin makan juga saat itu. Kesadarannya kembali saat Suwu Iden menegur karena hendak mengejeknya, yang tampak seperti ketakutan, namun Maru tidak bisa menyembunyikan rasa laparnya. Perhatiannya kembali terpusat pada Yu Yong-un yang bicara. Wanita itu menjelaskan bahwa kabut kuning yang ada di sekitar mereka dikeluarkan oleh para demon atau iblis, di mana semakin kuat demon, maka akan semakin pekat kabutnya. Dalam kabut kuning, para demon akan memiliki kekuatan regeneratif yang sangat luar biasa. Namun tidak hanya para demon, mereka juga akan mendapatkan kekuatan para demon seperti penyembuhan. Meski luka yang didapat akan sembuh, selama kabut kuning masih ada, namun luka fatal tetap tidak dapat disembuhkan. Pria muda itu mulai mengaktifkan kekuatannya secara sepihak. Kekuatan itu akan aktif ketika penggunanya melukai diri dan membiarkan kabut kuning merasa ke dalam peredaran darahnya. Dia mulai menyerang demon tanpa aba-aba. Demon itu lepas dan bergerak mengarah pada karyawan baru. Kapten Kang hendak menolong namun dicegah oleh Yu Yong-un. Menurut Kapten Kang Chana, situasi saat ini masih terlalu berbahaya untuk pemula. Namun bagi wanita itu tidak ada lagi waktu untuk latihan sehingga jika monster tersebut tidak dapat diatasi, maka cepat atau lambat mereka akan juga tewas di lapangan. Demon itu bergerak langsung menargetkan Maru. Maru sadar bahwa dirinya telah menjadi target dan sebelum ia bisa menghindar, serangan demon itu telah melukai bahu kirinya. Maru berusaha untuk bangkit namun demon itu sudah berada di hadapannya. Karyawan baru yang lain mulai bergerak untuk menghabisi demon tersebut. Kalau abang besar yang dihasilkan oleh kemampuan dari Centipede Demon Ability User melilit tubuh demon tersebut, sedangkan yang lain sebagai Hojo Demon Ability User juga menyergap demon tersebut, namun mereka belum sampai pada titik mengalahkannya. Demon tersebut segera beregenerasi kembali dan menyerang balik kepada mereka. Saat salah satu dari mereka hampir dilahap oleh demon tersebut, Suwu Iden maju untuk mengatasi demon tersebut. Dia adalah Temple Demon Ability User, di mana kekuatan yang digunakannya untuk menghabisi demo itu adalah dengan mematahkan beberapa jaringnya sendiri untuk bisa menyerang musuhnya. Pria muda itu berhasil menebas demon tersebut hingga mati dan mencegah kabut kuning keluar dari demon itu. Meski dia berhasil melenyapkan demon, namun pria muda itu masih tampak tidak puas. Kapten Kang Chana yang sadar apa yang telah pria itu lakukan, mulai mengomeli pemuda itu. Pemuda itu telah menghancurkan pisau milik Kapten Kang yang menancap pada kepala demon. Pertikaian keduanya hampir memanas, namun Yu Yong-un melerai dengan memuji para pemula. Meski begitu, Yu Yong-un menyadari hilangnya Maru dari hadapannya. Baru bergegas lari turun gunung karena enggan dilantik sebagai pegawai sipil spesial yang menjadi job desk untuk menghabisi demon, dirinya lebih memilih untuk mempertahankan hidupnya, namun jalannya dihadang oleh sesuatu yang lebih besar. Yu Yong-un memandang sebelah mata tentang Maru. Meskipun memang benar kalau perilakunya tidak sesuai dengan pekerjaan sebagai pegawai sipil spesial, di sisi lain Kapten Kang lebih memikirkan bagaimana demon tadi bisa langsung menargetkan Maru daripada menyerang yang terdekat. Kapten Kang merasakan keanehan di mana demon yang telah lenyap namun tidak dengan kabut kuningnya. Sesuatu yang menghalangi Maru adalah sebuah gate yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan memunculkan demon lainnya yang keluar dari gate. Hanmaru sontak bersembunyi. Baru saja dia kabur namun malah bertemu bahaya yang lebih gawat. Ketika mengintip ke belakang, Maru tidak melihat lagi demon yang berusaha muncul karena tanpa disadari, demon itu telah ada di hadapannya. Di tempat lain, Kapten Kang Chana dan Yu Yong-un mendapat laporan bahaya dari Yu Sok bahwa ada panggilan dari kantor tentang peringatan untuk demon level 3. Yong-un yang mendengar hal itu merasa tidak percaya karena sebelumnya tidak pernah ada yang namanya demon keluar dari area yang sama secara bersamaan.
Mereka langsung bergegas menuju tempat di mana demon itu terdeteksi keluar. Maru berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kehidupannya. Dia mencoba untuk meminta tolong kepada siapapun yang mendengarnya. Dirinya yang terburu-buru turun dari gunung, tersandung hingga terjatuh namun berhasil menemukan sebuah tempat untuk berlindung. Maru pergi ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Dia rasa demon tadi tidak akan mengejarnya, namun perkiraannya itu salah. Ditandai dengan keberadaan monster di depan rumah tersebut. Terdapat perubahan yang terjadi pada monster itu, di mana beberapa benda melayang di dekat kepala monster itu tanpa seperti daun. Hal lainnya yang membuat Maru terkejut adalah seorang nenek, sang pemilik rumah yang jadi tempatnya bersembunyi itu tiba-tiba pulang di saat demon itu masih ada di halamannya. Nenek itu merasa bingung dengan adanya kabut kuning di siang hari membuatnya kesulitan melihat, bahkan demon yang ada di hadapannya pun tidak tampak. Hanmaru berada dalam pergolakan batin di antara dirinya yang harus menyelamatkan sang nenek yang berada di dalam bahaya atau menyelamatkan dirinya sendiri. Sang nenek mengira bahwa demon tersebut adalah seseorang yang ia kenal sebagai Ibu Changxi. Demon itu menirukan perkataan yang disebutkan sang nenek. Saat mencoba untuk melihat lebih jelas, nenek itu terkejut melihat penampakan makhluk mengerikan di pekarangan rumahnya. Demon itu melancarkan serangan kepada sang nenek, namun sang nenek tidak terluka sama sekali karena Maru telah menjadi tameng hidup untuk sang nenek. Baru meminta nenek tersebut untuk segera pergi dari tempat itu. Dia juga merasa menyesal mengapa dirinya hanya memiliki kekuatan demon level 1, di mana kekuatan tersebut sama menyedihkannya seperti resu miliknya. Sebelah lengan Maru telah hilang dan pada akhirnya dia berpikir bahwa dirinya akan mati tanpa dapat menyelamatkan nenek tadi. Dirinya masih tidak ingin mati dan ingin ada orang yang lebih kuat untuk datang untuk menyelamatkannya. Ia memohon, namun tidak ada satupun yang datang. Lengannya yang terluka mulai menyerap kabut kuning yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Maru kembali merasakan kelaparan yang amat sangat membuat terobsesi untuk memangsa demon di hadapannya. Kang Chana merasakan sesuatu dari arah sebuah rumah di tengah hutan. Ia bergegas pergi ke sana dan saat membuka gerbang, ia melihat betapa ganasnya Hanmaru memangsa demon. Gadis itu terkejut melihat pertarungan di antara keduanya, namun kemudian dia sadar bahwa area yang digigit oleh Maru pada demon tersebut tidak dapat beregenerasi. Gadis itu sempat tertegun, namun kesadarannya membangunkan dirinya untuk segera mengambil kesempatan dan menghabisi demon tersebut. Pertarungan diambil alih oleh Kang Chana. Kang Chana adalah Iron Demon Ability User. Pertarungannya dengan demon level 3 itu berlangsung sengit, namun pada akhirnya Kang Chana dapat membelah demon itu. Kang Chana yang telah memenangkan pertarungan langsung beralih pada nenek yang pingsan. Nenek itu sadar, namun tidak mengingat apa yang barusan terjadi di sekitarnya. Kang Chana mengatakan bahwa seekor beruang liar baru saja muncul namun sudah kabur. Kang Chana beralih pada Hanmaru. Lagi-lagi gadis itu dibuat terkejut kali ini dengan kemampuan regenerasi Hanmaru. Lengannya yang sebelumnya putus kini telah kembali seperti semula. Kang Chana mulai mempertanyakan level kemampuan Hanmaru yang sebelumnya hanya dicatat sebagai level 1. Hanmaru mendapat pesan bahwa dirinya telah menjadi member sementara dan ditugaskan untuk bekerja mulai keesokan harinya di Kementerian Spesial Lingkungan Hidup Biro Khusus Kabut Kuning. Maru yang masih terkejut dengan kejadian sebelumnya merasa enggan untuk pergi, namun dirinya juga masih mempertimbangkan tentang sebuah pekerjaan yang susah payah didapatkannya. Dia memutuskan untuk kembali tidur. Maru kembali mengalami mimpi buruk dengan suara-suara yang memerintahkannya untuk kembali. Ia selalu mendapat mimpi buruk setelah insiden di gunung pertama kali. Maru melihat ke arah jendela yang nampak terang. Awalnya ia mengira bahwa itu adalah cahaya fajar, namun faktanya itu adalah cahaya dari kebakaran yang terjadi di gunung Chongqing. Munculnya demon dari Gunung Chongqing. Beberapa yang ditugaskan telah berusaha menaklukkan demon itu, salah satunya adalah Water Demon Ability User bersama dengan Ice Demon Ability User. Demon yang mereka hadapi adalah demon yang mengeluarkan kekuatan yang dapat membakar sekitar.
Terdapat keanehan di mana biasanya demon tidak muncul di malam hari, namun kali ini tidak. Kedua petugas itu harus fokus pada penyebaran api, namun meski telah berjuang keras untuk menaklukkan demon tersebut tetap sulit untuk dihadapi, bahkan mulai berkata untuk membawa seseorang kepadanya. Para petugas kini sedang berada di ujung tanduk. Kemampuan demon yang luar biasa tidak dapat ditangani oleh mereka. Yu Yong-un memantau keadaan dari kantor pusat di Seoul. Situasi di negerinya sedang dalam bahaya di mana mereka diserang di 20 tempat secara bersamaan di seluruh negeri. Pola serangan para demon sudah berubah. Wanita itu masih bingung akan kejanggalan yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka lalu mendapat panggilan dari kantor cabang Busan. Yang menghubunginya adalah Bam Yangse sebagai direktur cabang kantor Busan yang hendak melaporkan situasi terkini di Gunung Gyeomjong Busan. Terdapat gate atau portal yang masih terbuka selama 3 hari berturut-turut, bahkan hingga saat itu. Mereka yang ada di cabang Busan terus melakukan pembunuhan terhadap demon tanpa istirahat, namun demon terus bermunculan. Mereka mulai kelelahan dan kewalahan. Investigasi tentang alasan portal itu tak kunjung hilang adalah hal yang ditunggu oleh Bai Myung-se. Para demon terus mengatakan hal-hal tak jelas, namun berdasarkan penerjemah yang mereka miliki, demon-demon itu terus berkata untuk membawa seseorang kepada mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang diincar oleh para demon, namun siapapun sosok itu maka harus segera berada di sana. Yu Yong-un mulai kehabisan pilihan. Kartu terakhirnya adalah menghubungi seseorang yang dinilainya dapat mengakhiri situasi genting yang sedang terjadi. Ia meminta bantuan untuk mengatasi situasi darurat di Gunung Gyeomjong pada seseorang yang nyatanya sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Orang itu pengguna kemampuan Special Inversion. Keberadaan di lokasi berbahaya disadari oleh pegawai jaket kuning lainnya. Gadis yang melihat mencoba untuk memperingatkan keadaan bahaya, namun demon tadi bergegas menyerang gadis itu. Dengan kemampuan spasial tir, pria yang muncul untuk mengatasi situasi genting itu langsung menghabisi demon yang hampir menyerang gadis tadi. Pria itu segera turun dan meminta tim jaket kuning cabang Busan untuk beristirahat. Keadaan akan dikondisikan olehnya. Dia merupakan sosok penting yang merupakan orang pertama yang mampu menggunakan kekuatan demon pencetus organisasi mereka, serta pengguna kekuatan demon terkuat pada saat ini yaitu Direktur Jong Il-do. Melalui retakan hitam yang dibuatnya, Direktur Jong Il-do menarik paksa para demon yang muncul dan mengancam keamanan warga ke satu tempat. Mulai dari demon yang muncul di Gunung Cheonggye, Seoul, di mana para petugas mulai putus asa dan menerima takdir kematian di hadapan mata mereka, retakan hitam Direktur Jong Il-do muncul dan membawa demon itu pergi, lalu seketika menghilang dari langit. Tidak hanya demon di Gunung Cheonggye, Direktur Jong Il-do bergegas membuat semua retakan hitam sekaligus untuk mengambil paksa para demon yang muncul dan mengumpulkannya menjadi satu tempat agar mudah dihabisi. Semuanya dikumpulkan di Busan. Radar dapat memberi laporan bahwa keseluruhan kabut kuning telah menghilang kecuali yang muncul di Busan. Yu Yong-un menenangkan anak buahnya bahwa kabut kuning yang tersisa adalah tanda bahwa bantuan datang. Seluruh demon yang terkumpul di Busan bergerak mulai melawan Direktur Jong Il-do yang sendirian, namun dengan satu gerakan dari jarinya dengan menggunakan kemampuan spasial Ren, Jong Il-do berhasil memenggal seluruh demon dengan begitu efisien hingga membuat para petugas jaket kuning yang berkumpul di sana tertegun karena takjub. Direktur menyaksikan satu demon, yaitu demon api yang muncul di Gunung Cheonggye untuk ditanya-tanya. Direktur lalu memanggil salah satu penerjemah untuk menerjemahkan perkataan dari demon tersebut. Direktur berusaha menanyakan apa alasan para demon selalu datang dalam kurun waktu 1 minggu belakangan, dan berdasarkan hasil terjemah dari penerjemah demon tersebut mengatakan untuk membawa seseorang kepada mereka. Ketika ditanya siapa yang dimaksud demon tersebut, menjawab bahwa itu adalah suaminya. Menurut penerjemah, apa yang dikatakan demon tersebut, terutama yang merujuk pada kata dia, kemungkinan hanya merupakan cara demon meniru bahasa manusia.
Mereka tidak lagi bisa memanfaatkan demon tersebut sehingga Direktur Jong Il-do langsung memusnahkannya. Jika para demon terus datang, maka mereka hanya perlu untuk terus membunuhnya. Urusan dengan demon selesai, kini waktunya untuk mengurus gate atau portal yang tidak kunjung tertutup. Direktur menggunakan kemampuan spasialnya untuk memindahkan portal tersebut ke tempat lain. Popularitas Direktur Jong Il-do di kalangan pegawai sangat apik. Para karyawannya merasa tenang mengetahui mereka bekerja di bawah pimpinan dari Direktur Jong Il-do. Ada rumor yang mengatakan bahwa usia sebenarnya dari direktur telah mencapai kisaran umur 50 tahun. Namun tampilan fisik dari direktur sangat tidak menggambarkan seseorang yang berusia kepala 5. Keesokannya, Yu Yong-un menemui Direktur Jong Il-do di kantor. Wanita itu menanyakan kemana perginya gate yang tidak kunjung tertutup semalam pada direktur. Dengan kemampuan spasialnya, direktur meletakkan gerbang itu di dalam dapur space miliknya. Banyaknya urusan yang harus ditangani membuat Direktur Jong Il-do cukup kelelahan. Yu Yong-un yang menemuinya adalah karena tujuan untuk memberikan informasi yang diminta oleh direkturnya. Informasi tersebut tentang data rekrutan anak baru. Direktur yang sedang ingin mencari tahu siapa yang dicari oleh para demon serta alasan mengapa demon-demon itu mencarinya. Di panel akhir ditampilkan wujud ratu para demon yang memerintahkan para kronjonya untuk membawakan seseorang karena mereka membutuhkannya. Hanmaru akhirnya tetap pergi ke markas Departemen Kedaruratan Debu Pulau Gangwa. Akhirnya dia ingin mundur, namun melihat reaksi ibunya yang menangis bahagia saat mengetahui sang putra telah mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan membuatnya berubah pikiran. Hanmaru tetap memutuskan untuk pergi bekerja meskipun dia juga ragu apakah kondisinya akan baik-baik saja. Hari itu ada karyawan baru lainnya selain Hanmaru yaitu Suwoo Iden si level 7. Suwoo Iden datang untuk mempertanyakan mengapa dirinya ditugaskan di Gangwa bukannya di markas Seoul. Kepala tim di sana juga tidak mengerti mengapa si level 7 malah dikirim ke daerah terpencil. Memang Suwoo Iden bermasalah. Kepala tim Gangwa adalah orang dengan humor tinggi. Pria itu menyambut kedatangan dua anggota barunya. Hanmaru sudah merasa tegang ketika pintu ruangan akan dibuka. Pemandangan di balik pintu yang dibayangkan oleh Hanmaru adalah para pegawai lainnya yang melakukan tugas potong-memotong dengan sangat brutal. Bayangan itu membuatnya termenung di depan pintu saat Suwoo Iden sudah setengah jalan memasuki ruangan. Kepala tim membuatnya kembali sadar. Pemandangan yang ada di dalam benaknya tidak sama dengan kenyataan yang sedang ia lihat. Situasi di dalam ruangan sama seperti layaknya kantor biasa dan cukup tenang. Kepala tim mulai memperkenalkan dirinya juga anggota lainnya. Kepala tim penguatan di markas Pulau Gangwa itu bernama Gudokman. Kepala tim telah memiliki pengalaman selama 12 tahun sebagai pegawai negeri sipil serta berusia 41 tahun. Selain kepala tim, anggota lainnya terdiri dari Nona Yu Jiwon yang berusia 36 tahun dan memiliki pengalaman sebagai pegawai negeri sipil selama 7 tahun. Anggota lainnya merupakan Tuan Kim Yiba yang berusia 51 tahun dengan pengalaman sebagai pegawai pelayanan pemerintahan selama 7 tahun lamanya. Anggota lainnya adalah Inspektur Nam Yuseo yang merupakan seorang pemuda berusia 25 tahun dan baru memiliki pengalaman sebagai pegawai negeri sipil selama 1 tahun. Setelah memperkenalkan para anggotanya, kepala tim melepas dua anggota barunya. Hanmaru bingung karena itu adalah pertama kalinya ia berada di perusahaan. Dalam markas tersebut terdapat tim yang bertugas dalam departemen yang bermacam-macam. Petugas yang memiliki level 7 ke bawah kebanyakan akan ditugaskan di markas dan hanya dikirim untuk misi penting. Di sisi lain, area yang disebut dengan area Hanji adalah karakteristik sinar matahari yang rendah dan tutupan kabut yang lemah seperti Gangwa. Merupakan tempat di mana pegawai yang bisa dikatakan tidak mampu atau cacat ditempatkan. Hanmaru mulai mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Nam Yuso. Ia juga akhirnya sadar apa alasan bagi dirinya untuk ditempatkan di Departemen Gangwa. Namun jika memang benar apa yang dikatakan oleh Nam Seo, Hanmaru mulai penasaran bagaimana dengan anggota yang lainnya yang juga ada di sana. Nam Seo menambahkan bahwa ada beberapa orang yang memiliki kemampuan tinggi datang secara sukarela ke tempat mereka. Salah satu dari orang tersebut adalah Kang Chana.
Yun Jiwon sudah seringkali mengatakan pada Kang Chana untuk pulang ketika kerjaannya sudah selesai, namun gadis itu lebih memilih untuk tinggal karena tidak memiliki pekerjaan di rumahnya. Kang Chana tidak asing dengan sosok Han Maru. Nam Seo masih terus memberi penjelasan pada Maru. Dengan bekerja di sana, dapat memiliki tunjangan hidup yang bahkan jumlahnya 5 kali lebih besar dari gaji. Mendengar fakta menakjubkan itu membuat Maru yakin untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Mereka juga harus bekerja ketika alarm berbunyi, namun di hari pertama Maru bekerja alarm yang ditunggu tidak berbunyi sama sekali. Han Maru menghabiskan waktunya dengan bersantai. Dirinya memaksa bahwa hidupnya kini telah mudah. Waktu telah menunjukkan petang, dan tiba waktunya bagi mereka untuk pulang. Kepala tim bertanya mengenai pendapat para anak baru tentang hari pertamanya bekerja. Suhu Iden tidak merasakan hal spesial sedangkan Maru masih dengan segudang pertanyaan. Karena tidak ada kesempatan, dia lalu bertanya terkait Demon terutama tentang dari mana asal datangnya Demon. Kepala tim sendiri tidak begitu mengetahui, namun Nam Yuseo berpendapat bahwa Demon hanyalah sesuatu yang muncul dari atas. Maru merasa heran dengan reaksi rekan-rekan kerjanya di mana demon atau monster yang aneh telah muncul untuk membunuh manusia, namun tidak satupun dari mereka memiliki rasa penasaran lebih. Di tempat lain, Yu Yong-un kembali menemui Direktur Jung Il-do. Setelah diamati, pola kemunculan demon telah kembali normal. Tentang penyebab dari amukan para demon masih belum bisa diketahui, namun ada kemungkinan itu juga suatu pertanda. Di hadapan Direktur Jong Il-do, berada dalam akuarium raksasa, terkekang satu demon dengan bentuk yang begitu indah. Sembari menatap ke arah makhluk itu, Direktur Jong Il-do memperingatkan para ketua tim melalui Yu Yong-un untuk tetap waspada. Hari pertama Hanmaru dan Su Iden bekerja, seluruh tim merayakan pesta penyambutan dan minum bersama. Nona Yun Jiwon bertekad untuk tetap merayakan pesta penyambutan meski hari itu akan tiba. Maru bingung apa yang Yun Jiwon maksud dengan hari itu. Ketua Gudukman menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hari itu adalah waktu kisaran setahun dari satu di mana para demon akan berjatuhan dari langit berdasarkan ramalan. Mendengar hari itu, membuat Maru shock. Lagi-lagi ia disadarkan bahwa dirinya akan segera mati. Hal tentang hari itu adalah rahasia umum bagi tim Gangwa. Di pesta penyambutan itu, Suhu Ida menjadi orang yang pertama kali tumbang karena alkohol. Sebuah gate muncul dan mengaktifkan alarm peringatan bahaya untuk tim cabang Gangwa di tengah pesta penyambutan anggota baru mereka. Alarm tersebut mengejutkan seluruh tim karena baru kali itu alarm berdiri di malam hari. Kang Chana sigap untuk menangani situasinya. Suhu Iden menawarkan diri untuk ikut namun Kang Chana lebih memilih Hanmaru. Hanmaru dan Kang Chana segera pergi. Di mobil, Hanmaru masih memikirkan tentang masa depan di mana para demon akan muncul layaknya bintang jatuh dari langit. Jika hal itu terjadi, maka tidak ada yang bisa dilakukan olehnya. Semua akan berakhir. Kang Chana sadar bahwa Maru mengkhawatirkan ramalan yang dibicarakan oleh ketua tim mereka. Gadis mengatakan pada Maru untuk tidak memikirkannya. Maru bertanya bagaimana Kang Chana bisa sangat santai menanggapi situasi yang nampaknya genting, namun gadis itu hanya percaya bahwa para atasan pasti sudah membuat persiapan yang matang. Selain itu, di markas pusat juga terdapat banyak orang yang kuat yang mampu untuk menanganinya. Mereka hanya memiliki kewajiban untuk menentukan lokasi demon pada peta dan membunuh monster itu. Kata-kata yang diucapkan oleh Kang Chana cukup menakutkan, namun di sisi lain hal itu membuat Maru terpesona dengan karisma gadis itu. Kang Chana berasumsi bahwa Maru tampak seperti memiliki kemampuan spesial, oleh karena itu dia menantikan perkembangan Maru. Maru tersipu dengan kata-kata Kang Chana yang terdengar bagai pujian untuknya. Sebelumnya tidak ada orang yang pernah memuji Maru seperti itu, namun kesannya terhadap Kang Chana kembali ragu ketika gadis itu menceritakan bahwa dirinya pernah melihat Maru yang notabene adalah seorang manusia namun berpesta dengan cara menggigit para demon.
Kancana mengira bahwa kemampuan Hanmaru adalah untuk memakan para demon. Kancana dan Hanmaru tiba di lokasi. Mereka juga berhasil menemukan demonnya, dan Kancana segera menekan demon itu agar tidak bisa bergerak. Maru dengan ragu bertanya apakah dia benar-benar harus memakan demon yang tampak menjijikan tersebut. Kancana tidak memerintahkan secara langsung, namun ia membagikan perspektifnya bahwa dari apa yang ia perhatikan ketika aku malu memakan daging demon, maka bagian yang digigit oleh Harmaru tidak bisa beregenerasi selama 1 minggu. Kancana sangat yakin Maru harus memakan demon itu. Maru mulai percaya perkataan Kang Cana. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa karena dirinya memiliki kekuatan, baru mencoba membayangkan demon tersebut sebagai gurita agar dapat memakannya, namun dilihat dari manapun demon itu tetap menjijikan. Keesokannya di kantor, Maru sama sekali tidak bersemangat. Dia merasa menderita karena sakit, seolah penderitaannya tidak cukup. Su Iden mengejeknya sebagai orang tolol karena muntah ketika di lapangan. Maru bertanya apa sebenarnya yang mereka harapkan dari Maru, namun wajar hingga Su Iden merasa kesal dan iri karena dirinya sekalipun tidak pernah turun ke lapangan. Satu-satunya alasan mengapa Maru yang diajak oleh Kang Cana untuk turun ke lapangan adalah karena Komandan Kang sedang melatih Maru. Kata-kata Su Iden yang menyakitkan hati Maru juga ada benarnya. Maru tidak boleh terus terpuruk, ia harus bangkit. Alarm kembali berbunyi, Kancana langsung berdiri memanggil nama Hanmaru. Namun ketika gadis itu melihat ke arah meja kerja, Maru pria itu tidak ada di tempat. Hanmaru sedang berada di toilet dan sedang mengalami pergolakan batin apakah dirinya benar-benar bisa memakan demon ketika masih sadar atau tidak. Dirinya memang memiliki sebuah ketakutan, namun kekuatannya tersebut tidak begitu hebat. Dia mulai berpikir untuk melewatkan hari itu dan akan berjuang keesokan harinya, akan tetapi Kang Cana berhasil menemukannya. Perilaku Hanmaru yang barusan dilakukan mungkin adalah bersembunyi di kamar mandi. Maru membenarkan dia dan tahu bahwa alarm berbunyi dan terdapat demon di luar. Akan tetapi dirinya mengaku pada hari itu sedang tidak sehat karena keracunan makanan. Melihat perilaku Hanmaru, membuat Kang Cana mulai berpendapat mungkin pria itu tidak cocok untuk pekerjaan seperti ini. Kang Cana menjelaskan bahwa Maru tidak perlu bekerja untuk pemerintahan hanya karena memiliki kekuatan yang berhubungan dengan demon. Maru hanya perlu menandatangani surat perjanjian kerahasiaan dan hidup di dalam pengawasan sepanjang hidupnya. Tentu itu akan mengancam privasi Maru, namun menurut Kang Cana itu mungkin lebih baik daripada harus menderita karena orang dengan mental yang lemah tidak akan bisa bertahan lama. Selain itu, situasi yang paling parah bisa saja mereka tanpa sengaja membunuh orang biasa. Sekali lagi, Kang Cana menegaskan pada Maru untuk meninggalkan tim Gangwa jika memang tidak sanggup melakukan tugasnya. Kang Cana berlalu sambil mengatakan bahwa mereka bukan petugas rendahan. Di ruangan, kepala tim mencari-cari di mana keberadaan Maru. Tidak satupun orang di sana tahu di mana keberadaan terakhir Hanmaru. Maru pergi ke jembatan tepi sungai untuk merokok. Dia mulai berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya dan lebih baik hidup dalam pengawasan daripada mati karena pertarungan. Maru memutuskan untuk menelpon ibunya untuk menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih untuk keluar dari pekerjaan pemerintahan. Sang ibu ternyata sedang berada di Gunung Inwang dengan temannya. Pikiran Maru yang awalnya lega kembali dibuat tegang khawatir akan keselamatan ibunya. Ibunya mulai tidak bisa mendengar Maru dengan jelas dari teleponnya. Sekitar gunung itu mulai dipenuhi oleh kabut kuning. Mendengar kata kabut kuning membuat Maru semakin khawatir terutama ketika panggilan telepon ke ibunya itu terputus. Kabut kuning yang muncul di Gunung Inwang cukup tebal dan menunjukkan indikasi demon level 5. Tim penjaga telah turun, namun salah satu dari mereka terdiam ketika melihat demon dengan cermin di dahinya telah memangsa satu korban. Maru bergegas pergi ke Gunung Inwang untuk memastikan keselamatan ibunya.
Ketua tim Gunung Inwang datang terlambat dan langsung meminta anggotanya yang tersisa untuk segera mengirimkan permintaan bantuan darurat ke markas besar Seoul. Ketua tim Gunung Inwang memiliki kemampuan unik yaitu pengguna demon dengan duplication ability. Petugas yang ditugaskan bergegas pergi ke tempat telepon manual berada karena kabut kuning menyebabkan smartphone tidak berfungsi. Di Seoul, Yoo Yong-un yang menerima permintaan bantuan dari tim Gunung Inwang mendapat kabar bahwa demon telah masuk ke area terbatas hijau, mulai masuk ke zona kuning yang merupakan jalur pendakian. Prediksi situasi terburuk yang dapat muncul adalah timbul korban sipil. Mereka mulai kehabisan waktu sehingga dengan kewenangannya sebagai salah satu direktur, Yoo Yong-un memerintahkan beberapa petugas untuk pergi ke area Gunung Inwang untuk menghadapi demon. Maru bergegas pergi ke tempat di mana ibunya berada. Jalur pendakian di Gunung Inwang telah dievakuasi sehingga tidak ada orang yang diperbolehkan melintas. Maru mencari-cari keberadaan ibunya di tengah kerumunan orang-orang, namun dia tidak menemukannya. Pria muda itu yakin bahwa ibunya pasti masih ada di gunung. Maru mencoba meminta pada petugas untuk dibiarkan lewat manapun, namun petugas jaket kuning mengatakan bahwa tidak ada yang boleh lewat karena ada hewan buas. Maru sudah tahu bahwa yang mengancam bukanlah hewan buas melainkan demon. Maru bergegas pergi dan mengambil jalan pintas. Demi menemukan ibunya, ia rela memanjat tebing tanpa keamanan sedikit pun. Dugaan Maru benar, ibunya masih ada di gunung dan sulit untuk bergerak turun gunung karena teman baiknya terkilir. Ibu Maru lantas menawarkan diri untuk menggendong temannya agar bisa turun gunung bersamanya. Dari kejauhan Ibu Maru telah melihat sebuah siluet mencurigakan dan ternyata itu adalah Maru dengan ekspresi ketakutan setengah mati. Ibunya bingung bagaimana bisa putranya tiba-tiba muncul di sana. Maru bisa mengetahui lokasi ibunya karena melihat postingan sosial medianya. Sang ibu bertanya tentang pekerjaan putranya, namun saat ini yang terpenting bukanlah soal itu. Ibu Maru telah membangga-banggakan putranya terutama saat ini karena baru telah menjadi pegawai pemerintahan. Maru sedikit kesal, bagaimana bisa ibunya bersikap tenang bahkan masih berbincang dengan temannya. Hanmaru melihat demon yang telah muncul dan seketika mengalami gangguan panik lagi. Dirinya sadar bahwa selama di Gangwa, dia juga selalu pingsan setelah melihat satu demon. Maru ragu bagaimana ia bisa menyelamatkan sang ibu. Sang ibu sadar bahwa tingkah putranya sedikit aneh. Dengan gerakan Maru di atas tebing, pria itu akhirnya jatuh dan mengejutkan semua orang. Demon itu pun ikut turun dan menargetkan Ibu Maru. Melihat ibunya dalam keadaan bahaya, Maru sadar dan mencoba untuk menjangkau demon itu, namun dia tidak bisa mengejarnya. Di saat-saat terakhir, ibunya berteriak, begitu pula Maru dan sesaat setelahnya. Demon itu jatuh karena serangan yang tanpa Maru sadari telah ia lakukan. Demon itu terluka oleh sesuatu seperti kristal yang menusuknya. Ibu Maru penasaran dengan makhluk apa yang hampir menyerangnya, namun lebih penasaran lagi dengan benda apa yang melayang di atas kepala putranya. Maru merasa heran namun terkejut ketika melihatnya sendiri. Kristal itu berada terbang di sekitar kepala Maru sama seperti kemampuan demon sebelumnya. Kristal-kristal itu keluar dari tubuh Maru. Maru bahkan bisa mengendalikannya dengan mudah. Maru baru sadar bahwa kemampuannya bukan hanya bisa mencegah para demon beregenerasi ketika dia gigit, namun juga menyerap kemampuan demon yang dia gigit. Maru mulai pasang kuda-kuda. Dia memiliki sedikit harapan kemenangan melawan demon yang mengganggu ibunya. Demon itu masih tumbang karena serangan Maru, namun yang janggal adalah bagaimana demon yang cukup mudah ditangani itu bisa dilewatkan oleh tim Gunung Inwang. Tim Gunung Inwang tidak dalam keadaan baik. Dia, orang yang berasal dari Mabes Seoul, telah datang untuk membantu. Tim penjaga Gunung Inwang telah dibabat habis oleh demon tersebut, bahkan ketua timnya yang merupakan pengguna level 7. Berdasarkan keterangan saksi, yang membuat demon tersebut sulit untuk dihadapi adalah kemampuannya yang merupakan kemampuan mirror. Jika Maru bisa menyerap ability demon dengan memakan demonnya,
Demon kali ini bisa meniru kemampuan lawannya layak cermin. Itulah kenapa demon tersebut kini juga mulai menyerang Hanmaru dengan menggunakan kristal yang keluar dari tubuhnya. Demon itu berhasil menyerang Maru dengan kemampuan demon yang Maru gunakan sebelumnya. Maru baru sadar tentang mirror ability demon itu setelah melihat cermin di dahi demon. Tidak hanya kemampuan musuh, bahkan gestur dan gerakannya juga ditirukan. Maru berbalik, melihat ibunya dengan khawatir karena wanita itu terluka, namun kabut kuning tidak bisa menyembuhkannya. Ibunya lebih mengkhawatirkan putranya yang juga terluka dan kemejanya dipenuhi noda darah. Untuk meredakan kekhawatiran sang ibu, Maru menyisihkan kemejanya untuk memperlihatkan pada sang ibu bahwa putranya baik-baik saja. Dalam situasi saat ini, Maru sadar bahwa tidak ada siapapun yang bisa membantu. Ia harus melindungi ibunya sendirian. Untuk itu, Maru meminta sang ibu untuk pergi dan bersembunyi dengan temannya. Maru yang akan maju pasang badan untuk melindungi para warga sipil sebagai seorang pegawai sipil. Maru bergegas pergi berlari untuk menjauhkan demon Menor dan menjatuhkan diri bersama ke jurang. Tindakannya memicu kekhawatiran pada ibunya. Maru bertekad untuk terus menjauhkan demon itu dari ibunya. Jika ia bisa mengulur waktu, Maru yakin tim Gunung Inwang akan datang. Di tempat lain, dua orang yang berasal dari Mabes Seoul mendapati gerombolan demon minor. Mereka yakin demon itu telah menyalin ability dari ketua tim Gunung Inwang yang merupakan kemampuan duplikat. Sebanyak apapun mereka berusaha menghancurkan demon itu, jika hanya cloningnya yang hancur, mereka hanya akan membuang-buang waktu. Meski tahu akan hal itu, mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena tidak mengetahui di mana tubuh asli demon tersebut. Di antara demon yang mereka hadapi, sayangnya hanya cloning saja yang asli tidak di sana. Tubuh asli demon itu sedang berhadapan dengan Hanmaru. Maru dibuat lengah melihat betapa cepat proses regenerasi demon yang ia hadapi. Itu membuatnya kesal. Demon itu juga mengatakan hal yang biasa Ibu Maru katakan pada Maru, yaitu menanyakan keadaannya. Tentu hal itu semakin meningkatkan rasa kesal pria muda tersebut. Maru mencoba menyerang demon itu lagi dengan menggunakan kristalnya, namun kini akurasinya sangat buruk. Berbeda dengan demon itu yang menggunakan kristal tersebut dengan mudah dan tepat sasaran. Keduanya saling melempar kristal dan menargetkan satu sama lain. Dalam hal ini, demon lebih unggul selangkah di depan karena Maru belum memiliki kemampuan regenerasi secepat demon itu. Hanmaru teringat momennya ketika bersama Kang Chana. Gadis itu membantunya dan memotivasinya ketika Maru merasa terpuruk dan tidak cocok bekerja di bidang tersebut karena tidak bisa bertarung. Menurut gadis itu, Maru bukannya tidak bisa namun hanya takut terluka. Masalah itu harus selesai karena mereka juga bisa menyembuhkan lukanya dalam kabut kuning. Untuk membunuh satu demon, mereka harus menebas kepalanya untuk membuat demon berhenti memproduksi kabut kuning. Menurut Kancana, Hanmaru tidak bisa melakukan hal itu karena kemampuannya yang kurang. Hanmaru lebih cocok mengisi peran supporter daripada damage dealer. Satu hal yang bisa Hanmaru banggakan adalah kemampuan pemulihannya yang menurut Kancana adalah yang terkuat. Maru tidak perlu merasa takut saat harus melawan demon. Maru sudah yakin bahwa kemampuan pemulihannya adalah yang terbaik, begitu pula dengan Gluttony Ability yang menjadikan Maru dapat memperoleh kemampuan para demon untuk melawan. Satu yang menghambatnya saat ini adalah tingkat akurasinya yang payah membuatnya sulit untuk menebas leher Mirror Demon. Maru berpikir untuk mencari solusi. Jika memadam pembidik sulit dilakukan, maka Maru memutuskan untuk menusuk langsung dengan tangannya.